Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Ayu Pramestari dengan NIM 25080574144. Saya berasal dari kelas 2025A, program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis penelitian data manajemen pada mata kuliah Statistik 2. Analisis ini dilakukan menggunakan metode tabulasi silang atau disebut juga dengan cross-step untuk melihat hubungan antara beberapa variabel yaitu jenis kelamin, kelas, dan domisili mahasiswa. Melalui analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai karakteristik responden serta pola distribusi data yang sudah ada. Baik, yang pertama-tama kita akan melihat dari profil responden jenis kelamin. Pada tabel pertama, yaitu hubungan antara kelas dan jenis kelamin, dapat kita lihat bahwa distribusi mahasiswa laki-laki dan perempuan pada masing-masing kelas menunjukkan adanya variasi. Beberapa kelas memiliki jumlah mahasiswa perempuan yang lebih dominan dibandingkan laki-laki, sementara pada kelas lain jumlahnya lebih seimbang atau justru didominasi oleh mahasiswa laki-laki. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penyebaran gender dalam setiap kelas tidak sepenuhnya merata. Namun demikian, seluruh kelas tetap terdiri atas mahasiswa laki-laki dan perempuan, sehingga baik, yang kedua ada analisis domisili dan jenis kelamin. Selanjutnya, pada tabel hubungan antara domisili dan jenis kelamin dapat dilihat bahwa mahasiswa berasal dari berbagai wilayah domisili dengan komposisi gender yang beragam pada setiap wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa baik mahasiswa laki-laki maupun perempuan memiliki persebaran tempat tinggal yang cukup luas dan tidak hanya berasal dari satu wilayah tertentu saja. Data ini memperlihatkan bahwa institusi pendidikan memiliki mahasiswa dengan latar belakang geografis yang beragam. Keberagaman domisili tersebut juga menandakan bahwa akses pendidikan pada kampus ini terbuka bagi mahasiswa dari berbagai daerah. Selain itu, dengan adanya mahasiswa dari berbagai domisili, lingkungan akademik menjadi lebih heterogen karena mahasiswa membawa latar belakang budaya, kebiasaan, serta pengalaman sosial yang berbeda-beda. Kondisi ini dapat memperkaya interaksi sosial dan proses pembelajaran di dalam kelas. Dan yang ketiga ada analisis kelas dan domisili. Pada tabel hubungan antara kelas dan domisili, dapat diketahui bahwa mahasiswa dari berbagai daerah tersebar ke dalam seluruh kelas yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian kelas tidak dipengaruhi oleh lokasi tempat tinggal mahasiswa, melainkan dilakukan tanpa mempertimbangkan faktor domisili. Dengan kata lain, mahasiswa yang berasal dari domisili berbeda dapat berada dalam kelas yang sama. Kondisi ini menciptakan suasana pembelajaran yang lebih eksklusif karena mahasiswa dapat berinteraksi dengan rekan-rekan yang berasal dari berbagai daerah. Selain memperluas relasi sosial, keberagaman domisili dalam satu kelas juga dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam beradaptasi dengan lingkungan yang heterogen. Oleh karena itu, distribusi domisili pada setiap kelas menunjukkan bahwa sistem pembagian kelas cukup merata dan tidak terjadi pengelompokan berdasarkan asal daerah. Baik, dan yang terakhir ada kesimpulan umum. Berdasarkan keseluruhan hasil analisis dari ketiga tabel yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa karakteristik responden dalam penelitian ini cukup beragam, baik dari aspek jenis kelamin maupun domisili. Distribusi mahasiswa pada setiap kelas menunjukkan adanya keberagaman gender dan latar belakang domisili, sehingga populasi mahasiswa dalam penelitian ini dapat dikatakan heterogen. Tidak terdapat perkelompokan yang terlalu dominan pada satu kategori tertentu, baik dari sisi gender maupun asal daerah. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan akademik memiliki tingkat keberagaman yang baik, sehingga dapat mendukung terciptanya proses pembelajaran yang inklusif, dinamis, dan representatif terhadap berbagai karakteristik mahasiswa. Sekian
Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.